Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Permaisuri vampirik yang kakinya dicengkeram King Sui gemetar. "King Sui, aku tidak akan menendangmu lagi. Tolong biarkan aku pergi." King Sui tersenyum. Kepribadian wanita ini tidak memungkinkan dia untuk menyerah pada siapapun. Untuk berpikir bahwa dia benar-benar akan menyerah padanya sekarang, tapi dia sudah bisa mengetahui alasannya. Kakinya harus menjadi titik sensitifnya. Ini bisa menjadi alasan mengapa dia tidak memakai sepatunya. "Biarkan saya membantu Anda memijat kaki Anda." King Sui tersenyum saat dia mulai memijat kakinya. Setelah beberapa saat, King Sui sudah bisa mendengar suara rintihan lembut keluar dari mulut permaisuri vampir. Itu sangat elegan dan menarik. Akhirnya, suara rintihan bisa terdengar sangat keras. Sampai sekarang, wajah permaisuri vampir terlihat sangat merah. Dia tahu bahwa pria itu harus menyadari keadaannya saat ini, terutama di balik pakaiannya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Dia tidak berani mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui. King Sui melakukannya dengan sengaja. Ketika King Sui akhirnya melepaskan kakinya, dia mendongak hanya untuk melihat senyum hangat di wajah pria itu. King Sui, di sisi lain, hanya melihat murid vampirik Empress yang dingin namun cantik. Wajahnya juga sedikit memerah. Seorang pria yang bisa membantunya mencapai puncak kebahagiaan hanya dengan menyentuh kakinya. Haruskah dia merasa senang karenanya? Meskipun dia belum pernah mengalami laki-laki sebelumnya, warisan yang dia terima berisi pengetahuan tentang banyak hal. Mereka semua dibawa sebagai bagian dari warisan suku iblis. Dia hanya mengunci diri dari segalanya. Selama bertahun-tahun ini, tidak ada pria yang pernah masuk ke dalam hatinya. Tidak sampai dia bertemu King Sui. Setetes darah esensi adalah penyebab yang menyebabkan takdir yang akan mengganggunya selama bertahun-tahun yang akan datang. Apakah itu terasa nyaman? King Sui terkekeh dan menatapnya. The Vampiric Empress telah mengembangkan perlawanan terhadapnya sekarang. Dia tahu bahwa pria itu sangat suka menggodanya. Dia tampak tercerahkan setelah mempermalukannya. Dia juga mengerti sedikit tentang bagaimana pria itu berpikir. Dia sepertinya merasakan rasa pencapaian atau kenyamanan setiap kali dia mengatakan sesuatu yang memalukan. "Kamu keparat." Permaisuri vampirik memelototi saat dia menyerahkan gadis kecil itu ke King Sui. Dia kemudian keluar dari kamar. King Sui tahu bahwa dia telah pergi mandi. King Sui sedang menggendong putrinya yang baru saja diberi makan. Dia mencium wajah kecilnya. Beginilah seharusnya cinta dan kegembiraan keluarga. Rasanya istimewa bisa memeluk anak sendiri. Semacam kegembiraan yang berasal dari dalam tulang. Ketika permaisuri vampirik keluar, dia mengenakan gaun panjang berwarna biru langit. Dia tampak luar biasa dan anggun. Pada saat itu, dia mengeluarkan aroma yang lebih kuat dari biasanya. King Sui tercengang saat melihatnya. Dia baru tahu bahwa wanita itu tidak hanya berpakaian merah. Dia juga akan mengenakan pakaian lain sesekali. Wajahnya yang dingin namun anggun bisa terlihat sedikit memerah. Bagaimanapun, hal-hal yang terjadi sebelumnya telah memberinya dampak yang cukup besar. Pada saat itu, dia merasa jiwanya akan terbang keluar dari tubuhnya. Ada banyak titik akupuntur di seluruh tubuh manusia. Beberapa dari mereka cukup sensitif. Misalnya, titik akupuntur yang mengunci esensi asal, titik akupuntur di zang serta beberapa titik akupuntur di sekitarnya. Orang yang tahu tentang teknik tangan bisa dengan mudah mengetahui dengan menekannya. Sekarang, bocah kecil itu sudah tertidur lelap. Namun, King Sui masih memeluknya. The Vampiric Empress tetap diam saat dia mendekatinya. Dia kemudian dengan lembut mengambil putrinya dari King Sui dan membaringkannya di tempat tidur. Setelah itu,
Keduanya perlahan berjalan keluar ke ruang tamu. "Kenapa kamu tiba-tiba berencana untuk tinggal di sini?" Permaisuri vampir bertanya pada King Su. Pada saat dia selesai berbicara, dia merasa ada yang tidak beres. Tapi sekarang juga waktu yang tepat baginya untuk bertanya padanya. "Apakah Anda berencana untuk mengusir saya?" King Sui terkekeh. Permaisuri vampirik tersenyum. "Maukah kamu mendengarkanku jika aku meminta kamu untuk tinggal di sini selamanya?" King Sui mengungkapkan senyuman canggung. Seorang pria sejati tidak boleh terus-menerus hanya menahan wanita di pelukannya. Ini akan menyebabkan mereka kehilangan kemauan mereka. Seperti kata pepatah, tidur dalam keindahan menuntun pahlawan ke kuburan. Misalnya, senyuman di wajah vampirik Empress terlihat lebih cerah. Meskipun dia juga cenderung tersenyum pada kesempatan normal, sangat jarang melihat senyum secerah yang barusan. Senyuman itu terasa seketika saat sekuntum bunga bermekaran, sangat cerah dan juga sangat menawan. "Itulah yang saya pikirkan, seorang pria tidak bisa hanya tinggal di rumah dan tidak melakukan apa-apa selain menjaga para wanitanya." Permaisuri vampirik tersenyum dan memandang King Sui. King Sui mengusap hidungnya. "Gadis kecil itu lahir. Kapan kamu ingin menikah denganku?" The Vampiric Empress tertegun. Dia menunjukkan wajah penuh kegembiraan sebelum melanjutkan dengan bertanya, "Apakah kamu benar-benar ingin menikah denganku?" "Tentu saja, kita bahkan punya anak perempuan sendiri. Inilah yang dikenal sebagai pernikahan senapan." King Sui berkata dengan nada yang terdengar seperti dia percaya apapun yang dia katakan benar. "Saya tidak peduli tentang itu. Lagi pula, aku tidak pernah berpikir untuk menikah denganmu." The Vampiric Empress menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah Anda memiliki seseorang dalam pikiran Anda?" King Sui bertanya dengan bingung. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Mengapa saya akan menghisap darah Anda jika saya memiliki orang lain yang saya suka?" The Vampiric Empress membantah. "Oh, jadi itu artinya aku tetap orang yang kamu cintai. Jadi kenapa kamu masih belum mau menikah denganku?" King Sui masih bisa merasakannya jauh di dalam hatinya. "Kita tidak perlu mengadakan upacara apapun. Mari kita ikuti arus. Bahkan jika aku menikah denganmu sekarang, apa yang salah dengan itu? Atau apakah kamu merasa tidak aman jika tidak mengadakan upacara?" The Vampiric Empress menatap King Sui dengan murid-muridnya yang cantik. King Sui tercengang. "Saya khawatir ini akan membuat Anda merasa dianiaya. Tidak ada hal seperti siapa yang lebih banyak berkorban dalam cinta. Selama orang itu mencintai yang lain dan bersedia melakukan apa saja untuknya, dia akan menemukan kebahagiaan darinya bahkan jika mereka harus melalui banyak kesulitan. Bagaimana menurut Anda?" King Sui sekali lagi tertegun. Untuk berpikir bahwa bocah kecil sepertimu akan mengatakan sesuatu yang sangat luas. Jangan panggil aku bocah kecilmu." The Vampiric Empress melotot ke King Sui. "Kalau begitu, aku harus memanggilmu apa?" "Sayangku." King Sui sangat menikmati menggodanya. Keduanya bersenang-senang bersama. Beginilah kecenderungan kehidupan manusia yang aneh. Karena beberapa faktor unik, dua orang asing berkembang dengan cepat menjadi salah satu orang terdekat yang mereka miliki dalam hidup mereka. Dia sudah kehabisan ide tentang bagaimana menghadapi King Sui. Sebelum ini, dia juga tidak pernah mengharapkannya untuk bertindak seperti ini. Dia tidak membencinya, pada kenyataannya, dia sedikit senang dengan cara dia bertindak. Tidak ada gunanya jika seseorang terlalu membosankan. "Baiklah, panggil saja aku sesuka kamu. Apa yang kamu rencanakan di sini?" Bukan gaya King Sui untuk terus bersikap murahan. Dengan cara ini, bahkan dia sendiri tidak akan tahan. Alasan dia seperti ini, bukan hanya karena dia menyukainya. Dia juga melakukannya agar hubungan mereka bisa lebih cepat membaik. "Saya tidak akan meninggalkan orang-orang saya. Gadis itu masih sangat kecil. Saya sangat bahagia di sini. Sekarang saya memiliki anak nakal kecil dengan saya tidak akan merasa kesepian." Permaisuri vampir sangat senang ketika dia berbicara tentang putrinya. Awalnya,
King Sui berencana membawanya kembali untuk menjalani kehidupan manusia. Dia tidak benar-benar ingin membiarkan mereka hidup dalam kondisi seperti ini. Tapi sekarang, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengubah pendapatnya. Setiap orang memiliki takdir mereka sendiri dan hal-hal yang ingin mereka perjuangkan. Dia tidak bisa begitu saja memaksanya untuk mengubahnya. Itu seperti memberitahu seseorang untuk mengubah passion mereka. Itu adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Jika demikian, mengapa tidak memperkuat orang-orang Anda? Dengan cara ini, Anda juga akan menjadi raja paling kuat yang pernah memerintah suku penyihir vampir. Ucap King Sui tersenyum. Saya tidak memiliki ambisi sebesar itu. Ada banyak sekali orang di dalam Vampiric Demoness Tribes. Bahkan mungkin ada beberapa permaisuri vampir di antara mereka. Satu-satunya keinginan saya adalah membiarkan orang-orang saya menjalani kehidupan yang baik. The Vampiric Empress menggelengkan kepalanya dan berkata, bocah kecil itu mungkin benar-benar bisa mendominasi semua penyihir vampir saat dia besar nanti. King Sui berkata setelah berpikir sejenak, sepertinya kamu juga menyadari identitasnya. Permaisuri vampir tampaknya tidak terlalu terkejut. Saya adalah pewaris dewa pertempuran. Putriku adalah penyihir suci. King Sui memandangi permaisuri vampirik dengan ekspresi aneh. Kamu adalah pewaris dewa perang, kata permaisuri vampirik dengan kaget. Bukan hanya itu, aku adalah dewa pertempuran emas di antara para dewa pertempuran. Dewa pertempuran emas adalah raja di antara dewa-dewa pertempuran. Dia adalah eksistensi yang memimpin dewa pertempuran lainnya. The Vampiric Empress sangat terkejut. Suku vampir adalah musuh suku dewa pertempuran. Meskipun di zaman kuno, belum banyak waktu ketika mereka berhadapan langsung satu sama lain, mereka masih dikenal berdiri di sisi yang berlawanan. Bagaimanapun, Vampiric Demoness dipandang sebagai kejahatan oleh banyak orang. Akankah takdirmu membuatmu membunuhku? Permaisuri vampir tiba-tiba bertanya. King Sui sangat menyadari takdir yang dimiliki oleh Battle God Inheritor. Mereka ditakdirkan untuk melenyapkan Raja Iblis atau kehadiran jahat. Jika King Sui adalah orang dari dunia ini dan tumbuh dengan mendengar tentang kisah-kisah dewa pertempuran, banyak hal akan sulit dikatakan. Namun, King Sui adalah jiwa eksternal yang terlahir kembali ke dunia ini. Dia tidak akan mengikuti aturan begitu saja. Dia telah melihat banyak hal setelah menghabiskan bertahun-tahun di dunia ini. Seseorang yang hidup di dunia tidak hanya harus peduli pada nikmat dan balas dendam. Hidup seperti itu akan menimbulkan banyak rasa sakit. Cara terbaik untuk hidup adalah dengan mencintai dan bahagia. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Saya dapat memberitahu Anda dengan serius bahwa itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak suka aturan. Bahkan jika itu berarti saya harus menyakiti diri saya sendiri, saya tidak akan pernah menyakiti Anda. King Sui meraih tangannya dan berkata dengan lembut. Beberapa aturan yang disebutkan King Sui ditetapkan oleh orang tertentu. Seperti hukum yang menyatakan bahwa Battle God Inheritor harus mengakui Demon Lord Inheritor sebagai musuh mereka. Tentu saja, King Sui masih akan melawan makhluk jahat. Tetapi dia masih tahu bahwa beberapa orang adalah pengecualian. Misalnya, Tante Lingyan, dan juga Vampiric Empress. Permaisuri vampir sebenarnya tahu bahwa King Sui tidak akan melakukan apapun padanya. Namun, dia masih sangat terkejut dengan identitas King Sui. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan menjadi petarung dewa. Dan dia bukan hanya pewaris dewa pertempuran biasa, dia adalah pewaris dewa pertempuran emas. Segera, periode bulan purnama bocah kecil itu telah tiba. Tanpa disadari, King Sui sudah berada di sini selama sebulan. Tidak ada yang diundang, hanya King Sui dan permaisuri vampir yang menikmati makan malam bersama. Karena hanya ada 2 orang yang makan, mereka tidak perlu menyiapkan banyak untuk makan malam. King Sui memasak sendiri, hanya ada beberapa hidangan anggur dan daging. Permaisuri vampirik menggendong putrinya sambil melihat King Sui. Dia menemaninya dan sering berbicara dengannya. Seperti inilah seharusnya perasaan sebuah keluarga. Jauh di lubuk hatinya,
dia sangat bahagia. Sangat jarang menemukan pria yang luar biasa memasak untuknya dan juga putrinya. Anak-anak mudah tertidur. Sebelum King Sui selesai menyiapkan makan malam, bocah kecil itu sudah tertidur. Permaisuri vampir terus berdiri di sisi King Sui, tetapi karena dia tidak tahu cara memasak, dia tidak bisa banyak membantu King Sui. King Sui, The Vampiric Empress memanggil namanya. Apa yang salah? King Sui berbalik dan melihat ke arah permaisuri vampir. Untuk seorang wanita yang anggun dan mulia seperti dia, tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia sepertinya bukan tipe orang yang akan berada di dapur. Sampai-sampai dia sepertinya tidak membentuk harmoni yang baik dengan seluruh adegan yang berdiri di sana. Ini semacam perasaan. Bahkan, pemandangan King Sui di dapur juga cukup aneh. Dia hanya tidak terlihat seperti koki yang hebat, tetapi dia mampu menghasilkan hidangan terlezat di dunia. Apakah semua wanita tahu cara memasak? The Vampiric Empress bertanya dengan rasa ingin tahu. King Sui tersenyum, pria dan wanita adalah setara. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa wanita harus tahu cara memasak. Mayoritas koki hebat semuanya laki-laki. Hal ini dikarenakan wajan yang berat. Beberapa di antaranya terlalu berat sehingga menyulitkan para wanita untuk membaliknya sesuka hati. Bersamaan, permaisuri vampirik tersenyum dan bertanya, dunia ini dibentuk oleh pria dan wanita bersama-sama. Pria mewakili sisi yang, sedangkan wanita mewakili sisi yin dunia. Hanya ketika yin dan yang seimbang akan ada kehidupan abadi, hanya dengan seperti ini kehidupan baru akan lahir. Ini adalah salah satu bentuk warisan. King Sui berkata dengan nada yang mulia. Dan ini dia lagi dengan omong kosongmu. Permaisuri vampirik tahu bahwa apa yang dikatakan King Sui itu benar. Tapi dia malu untuk mengakuinya, karenanya, dia hanya bisa membantahnya dengan cara ini. Ini akan segera selesai, harap tunggu sebentar. Baiklah, tapi kamu harus berjanji untuk mengajariku cara memasak mulai besok. Saat kau pergi, aku tidak akan bisa lagi memakannya meski aku mau. King Sui tidak tahu apakah dia benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Namun, dia masih mengangguk dengan gembira, yakinlah, saya akan memastikan bahwa kamu mempelajarinya dengan cepat. Tidak hanya itu, saya juga akan memastikan bahwa hidangan yang Anda siapkan, rasanya hampir sama dengan saya. Lagi pula yang terpenting adalah bahannya. Oleh karena itu, King Sui yakin bahwa begitu dia terbiasa, dia pasti bisa membuatnya terasa enak. Meskipun ini bukan makan malam dengan cahaya lilin, itu sudah bisa digambarkan sebagai sesuatu yang mirip dengannya. Cahaya bulan terlihat sangat bagus. The Vampiric Empress tampak seperti kecantikan sinar bulan duduk di bawah bulan. King Sui tidak bisa menahan diri dan segera menciumnya di bibirnya. Ini tidak dianggap ciuman licik. The Vampiric Empress sedang menatapnya ketika dia mendekatinya. Meskipun belum sampai pada titik di mana King Sui akan menciumnya setiap hari, mereka telah melakukannya cukup sering sepanjang hari ini. Setiap kali mereka berciuman, itu akan berlangsung setidaknya selama 15 menit. The Vampiric Empress sepertinya sudah terbiasa dengan pria itu. Meskipun dia adalah permaisuri vampir, dia tetaplah seorang wanita pada akhirnya. Secara alami, dia juga akan berpikir seperti wanita. Semua orang haus akan hubungan. Bahkan orang paling awam pun akan membutuhkannya. Tidak peduli seberapa dingin penampilannya, dia juga akan memiliki dunianya sendiri jauh di dalam hatinya. Setiap wanita akan memimpikannya seorang pangeran dalam hidup mereka. Saya tahu bahwa akan datang suatu hari ketika dia akan muncul di bawah sorotan. Pada hari itu, dia akan tampil mengenakan baju besi emas dan baju suci. Dia akan datang untuk menikahiku dengan awan dengan 7 warna di bawah kakinya. Apakah Anda mengerti? Orang yang kucintai adalah pahlawan yang tak tertandingi. Suatu hari, dia akan datang dan menikahiku sambil menginjak awan 7 warna. King Sui merasa bahwa wanita di depannya sangat mirip dengan peri. Dia adalah permaisuri vampir. Meski begitu, secara tegas, dia masih bisa dianggap sebagai orang biasa.
Dia masih memiliki emosi seperti orang lain. Butuh waktu lama bagi mereka untuk menyelesaikan makan malam mereka. Aroma memikat samar menyebar di udara. King Sui mengangkat kepalanya dan memandang Vampiric Empress hanya untuk menemukan bahwa dia sedang menatapnya kembali. Dia bisa terlihat memerah dengan cara yang berbeda dari biasanya. King Sui terguncang karena melihatnya. Dia bisa membaca makna di balik wajah merahnya. Dia tetap diam saat dia menggendong wanita dingin namun menarik dan berjalan ke kamar tidur. The Vampiric Empress melingkarkan lengannya di leher King Sui. King Sui menundukkan kepalanya dan mencium bibirnya yang bergetar. Dia tahu bahwa selain kegembiraan murni, dia juga merasa sedikit khawatir. Wajar bagi seorang wanita untuk merasa bersemangat saat pertama kali. Hal yang sama juga terjadi pada seorang pria. King Sui segera berbaring di tempat tidur yang nyaman sambil menggendongnya. Begitu dia menjatuhkannya ke tempat tidur, itu dibarengi dengan sensasi lembut yang ia rasakan di bawah tubuhnya. Itu membuatnya merasa sangat nyaman sehingga dia merasakan dorongan untuk berteriak dengan keras. Saat dia merasakan tubuhnya di atas sosok ramping dan melengkung, dia bisa merasakan seluruh darahnya melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia dengan cermat mencium mulut, wajah, dan dengan lembut menggigit daun telinganya. Setelah itu, dia juga mengeluarkan lidahnya dan mulai memutarnya di dalam telinganya. Daun telinga yang cerah dan merah muda terlihat secara bertahap memerah. Tubuhnya juga menggigil terus-menerus. Tidak tahu harus berbuat apa, dia meletakkan kedua tangannya di belakang leher King Sui dan mulai membalas ciumannya. King Sui mencium lehernya dan terus bergerak perlahan. Setelah itu, dia membenamkan seluruh wajahnya jauh ke dalam payudara tegaknya. Dia terus-menerus menekan wajahnya ke putingnya meskipun pakaian memisahkan mereka. Dengan sangat cepat, dia sudah bisa merasakan putingnya tegak. Tubuh Vampiric Empress yang seperti giok bisa terlihat sedikit berputar. Dia memeluk leher King Sui dengan sangat erat. Juga, segera setelah itu, erangan lembut yang menyentuh jiwa bisa terdengar. Tiba-tiba, meskipun pakaiannya menghalangi, King Sui menghisap putingnya yang tegak dengan mulutnya. The Vampiric Empress gemetar sekali lagi. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan mengeluarkan erangan lembut. Meskipun serak, itu terdengar sangat menarik, merangsang indera pendengaran King Sui. Dia mengangkat kepalanya dan menatap wajah dingin itu. Rona pipi di sekitar pipinya sangat menarik. Itu adalah jenis keindahan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Melihat matanya memberi King Sui dorongan untuk segera melepas pakaiannya. King Sui mengamati tubuh yang sempurna dan ramping. Itu tampak seputih giok dan pada saat yang sama juga sehalus lilin. Ketika kedua tubuh berinteraksi dengan sempurna satu sama lain, energi murni muncul dari tubuh Vampiric Empress dan diteruskan ke tubuh King Sui. King Sui mengungkapkan senyum pahit saat dia melihat permaisuri vampirik dan kemudian dia memberitahunya tentang nyanyian mnemonik. Ini masih belum waktunya bagi mereka untuk menikmati momen karena gelombang demi gelombang origin essence dapat dirasakan terus-menerus beredar di sekitar tubuh mereka. Setelah sekitar periode waktu yang dibutuhkan untuk menyiapkan secangkir teh, King Sui memperhatikan bahwa kekuatan Dewi di dalam tubuhnya sekali lagi mulai bergerak. Itu bergerak dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat daripada saat dia melihat ke-12 lukisan kecantikan. Rasanya seperti hujan gerimis di tanah kering. Perasaan ini sangat nyaman, dan untuk berpikir bahwa itu terjadi dalam situasi seperti ini. Bagi King Sui, ini bisa dianggap sebagai kenyamanan ganda. Energi murni mulai muncul di dalam tubuh permaisuri vampir, menyebabkan kekuatannya meningkat dengan sangat cepat. Dia berhasil menerobos banyak rintangan sekaligus. Di saat yang sama, kekuatannya juga berkembang pesat. Fondasinya lebih stabil seperti gedung pencakar langit yang dibangun dari dasarnya. Permaisuri vampirik juga terkejut dengan terobosannya sendiri. Sekarang, dia sepertinya telah benar-benar melupakan rasa malu yang dia rasakan sebelumnya. Apa yang dia lakukan dengan pria itu saat ini bisa dianggap sebagai hal paling memalukan di dunia. Kekuatannya seharusnya sudah sangat kuat untuk memulai. Tapi sekarang,
itu berada pada level yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Kekuatan yang luar biasa terus beredar di sekitar tubuhnya. Perasaan yang kuat membuatnya merasa sangat nyaman. Mempertimbangkan bahwa dia adalah permaisuri vampir sendiri, saat dia tumbuh lebih kuat, aura bangsawan di sekitar tubuhnya juga akan mengikuti dan menjadi lebih dan lebih kuat. Belum lama ini, King Sui baru saja mengalami terobosan biasa-biasa saja dalam kekuatannya. Meskipun kekuatan keseluruhannya hanya meningkat 100.000 Dao Force, ia juga berhasil mencapai kekuatan Dewi. Kekuatan tersebut menyebabkan kecakapan ofensifnya menjadi lebih terkonsentrasi. Untuk jumlah kekuatan yang sama yang diterapkan, King Sui mampu mengeluarkan lebih banyak kekuatan destruktif dari dalam. Seluruh proses berlangsung sekitar 1 jam. 1 jam ini sudah pasti dianggap sebagai waktu yang lama. Jumlah manfaat yang berhasil dia peroleh lebih signifikan daripada pertumbuhannya saat berkultivasi di alam. Pada saat semuanya kembali normal, King Sui mulai bergerak sekali lagi. Baru sekarang keduanya mulai menikmati momen bahagia mereka bersama. Keduanya terus-menerus dilanda perasaan gembira yang intens. Erangan lembut terus terdengar dari kamar. Wanita itu menghindari kontak mata dengan King Sui karena malu. Namun, semuanya menjadi sia-sia ketika King Sui dengan paksa menciumnya dan membuatnya menatapnya. Dia menutup matanya karena malu, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan erangan lembutnya. King Sui mencium matanya untuk perlahan membuatnya membukanya. Tidak dapat melawan King Sui, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Dia terlihat sangat malu tetapi pada saat yang sama juga mempertahankan keanggunannya. Itu memberinya pesona dunia lain. King Sui menundukkan kepalanya lagi dan menyedot bibirnya. Dia akan menggigitnya dengan lembut, menyeretnya ke atas, sebelum melepaskannya. Kapanpun dia membuka mulutnya, dia akan menjulurkan lidahnya ke dalamnya. Tapi dia kemudian akan mengambilnya kembali dengan sangat cepat. Dari waktu ke waktu, dia akan mengulangi hal yang sama lagi. Setelah itu, dia perlahan turun dan mencium payudaranya yang tegak. King Sui tidak bisa menahan kedua puting itu dan dengan rakus mencium keduanya. Hampir tengah malam ruangan itu akhirnya menjadi sunyi. Setelah melewati badai yang begitu dahsyat, permaisuri vampirik terlihat lebih menawan dari sebelumnya. Selain hanya terlihat dingin, dia juga mengeluarkan aura menggoda. Dan ekspresi wajahnya, membuatnya terlihat sangat menarik. King Sui melihat wajah cantik dan menarik yang dipenuhi dengan rona merah samar yang dihasilkan dari saat-saat menyenangkan yang mereka miliki bersama. Saat memeluknya, dia meletakkan kepalanya di atas lengannya. Keduanya berbagi tatapan satu sama lain. Udara dipenuhi dengan sedikit kehangatan bersama dengan perasaan genit. Rasanya luar biasa, terutama dalam kasus King Sui. Dia sangat senang dan puas dengan apa yang terjadi. Kamu sangat berisik saat itu. Kedengarannya bagus. King Sui tersenyum dan berkata, jika pria biasa yang mendengar suaranya yang murah hati dan serak itu, mereka akan menyelesaikan pekerjaannya jauh lebih awal. Dasar bajingan nakal. Permaisuri vampir dengan malu-malu menundukkan kepalanya ke pelukannya. Bahkan dia tidak memiliki petunjuk sedikit pun bahwa dia akan membuat suara seperti itu. Tapi itu juga di luar kendalinya. Apakah itu terasa enak? Ada deh. Mendengar itu membuat King Sui tidak punya pilihan selain membalikkannya sekali lagi sampai dia mengerti apa yang dia coba katakan. Sepanjang malam, hampir setengahnya dihabiskan dengan mereka tanpa bisa tidur berguling-guling di tempat tidur. Namun, keesokan harinya, keduanya bangun sangat pagi. Gadis kecil itu juga terbangun. Pada hari ini, permaisuri vampirik tampak lebih cerah tidak seperti sebelumnya. Dia terlihat sangat cantik dengan bocah kecil di pelukannya. King Sui menemukan kegembiraan terbesar dalam menghabiskan hidupnya seperti ini. Setelah tinggal selama 1 bulan lagi, King Sui siap untuk pergi. Bocah kecil itu sudah berusia sekitar 2 bulan. Dia sangat energi dan waktu yang dia habiskan untuk tidur di siang hari juga cukup singkat. King Sui bisa pergi tanpa khawatir. Sekarang,
permaisuri vampir memiliki kekuatan yang luar biasa. Selama hari-hari ini, King Sui telah mengajarinya beberapa hal. Dia bahkan membantunya menempa satu set lengkap armor setingkat mini Divine Artifact. Dengan Vampiric Divine Gold, kualitas ciptaannya jauh lebih baik daripada yang dia tempa sebelumnya. Permaisuri vampir merasa bahwa tidak ada yang tidak bisa dilakukan pria ini. Ketika sampai pada memasak, keahlian medis, menempa senjata, formasi dan obat-obatan pemurnian, dia tahu semuanya. Dia tidak tahu persis berapa banyak hal yang dia tahu. Dia telah menghabiskan hari-hari ini mempelajari tentang gerakan dan formasi tubuh. Hal lain yang dia pelajari adalah memasak. Dia sangat cerdas dan berhasil mempelajarinya dengan cukup cepat. Yang terpenting, King Sui memberinya banyak rempah-rempah yang bernilai puluhan tahun. Dengan itu, dia juga bisa menyiapkan makanan paling enak yang bahkan dikagumi oleh koki papan atas. Berhati-hatilah dalam perjalananmu, kata permaisuri vampirik dengan lembut. King Sui tersenyum dan mengangguk. Dia melanjutkan untuk menciumnya dan pipi bocah kecil itu. Meskipun tempat ini mungkin aman, kamu masih harus tetap waspada. Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuan, Anda dapat pergi ke Gunung Suci untuk mencari bantuan. Baiklah, saya sudah lama tinggal di sini dan saya masih yakin tempat ini aman. Selain itu, kekuatanku meningkat berkali-kali lipat dan aku juga memperoleh beberapa pengetahuan tentang formasi. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku. The Vampiric Empress berkata dengan dahinya tepat di dahi King Sui. Pada kunjungan saya berikutnya ke sini, kami akan mengadakan upacara untuk umum. Kamu adalah wanitaku, ini adalah fakta yang ingin aku beritahu seluruh dunia. Meskipun kamu mungkin bukan satu-satunya wanitaku, aku akan mempertaruhkan segalanya untuk melindungi kamu dan bocah kecil itu. Saya tahu, saya merasa sangat diberkati, percayalah. Saya tidak keberatan tentang hal-hal seperti itu. Sebuah hubungan bukanlah sesuatu yang bisa dilindungi hanya dengan upacara. Pada kunjungan saya berikutnya ke sini, apakah tidak apa-apa jika saya membawa Anda kembali untuk bertemu keluarga saya? King Sui bertanya setelah berpikir sejenak. Sebagian besar wanita pada dasarnya pernah ke King Clan setidaknya sekali. Saya takut mereka mungkin tidak menyukai saya. Yang mengejutkan, permaisuri vampirik benar-benar mengungkapkan ekspresi gugup. King Sui mencium hidungnya. Jangan khawatir, mereka akan menyukaimu. Karena aku menyukaimu, mereka pasti akan menyukaimu juga. King Sui pada dasarnya adalah tulang punggung seluruh King Clan, dan peningkatan kekuatannya tidak benar-benar menyebabkan klan tersebut mengalami hambatan. King Bei masih bisa, seperti biasa, dengan santai tergantung di tubuh King Sui seperti beruang koala. Dia adalah anak yang baik, ayah yang baik dan juga orang yang baik. Dia berusaha keras untuk melakukan apapun yang perlu dilakukan. Tetapi pada akhirnya, dia tidak bisa menduplikasi tiruan dirinya. Oleh karena itu, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa dia memenuhi segalanya. Baiklah, aku berjanji akan melakukannya. Sosok King Sui bergerak semakin jauh. Demikian pula, King Sui juga melihat permaisuri vampir dan putrinya, yang menjadi lebih kecil dan semakin jauh darinya. Dia tidak tahu kapan dia akan kembali. Ini bisa sangat cepat, tapi mungkin juga butuh beberapa saat. Misinya di sini dapat dianggap selesai. Beberapa hal memang dimaksudkan untuk menjadi. Dia menemukan lukisan kecantikan tetapi dia masih tidak tahu apakah Goddess Force harus dianggap sebagai rahasia dari lukisan tersebut. Terlepas dari apakah itu rahasia atau bukan, dia masih bisa mendapatkan keuntungan besar darinya. Sekarang, kekuatan King Sui sudah bernilai sedikit lebih tinggi dari 800.000 Dao Force. Kekuatan mentahnya bernilai 2.500.000 matahari. Terobosan yang dia alami kali ini berkali-kali lebih signifikan dibandingkan sebelumnya. Kekuatannya telah melonjak sekitar 300.000 Dao Force. Karena kekuatan Dewi, King Sui sekali lagi mengalami peningkatan yang signifikan dalam kekuatan tempurnya yang sebenarnya. Semua wanita lukisan kecantikan pada dasarnya sudah menjadi istrinya.
Satu-satunya yang tersisa adalah King King. Namun, hanya masalah waktu sebelum dia secara resmi menjadi miliknya. Untuk saat ini, dia telah berhasil menghubungkan 11 dari 12 meridian surgawi. Jika tidak ada kejutan, King King seharusnya menjadi kunci meridian surgawi terakhir. King Sui telah tinggal di sini selama sekitar 3 bulan. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa sedikit kesal ketika dia akan meninggalkan tempat ini. Namun demikian, dia tetap perlu melakukannya. Bukit penyihir vampir sangat dekat dengan Gunung Suci, karenanya King Sui berhasil tiba di sana dalam waktu singkat. Setelah bertemu King Sui, mata Seng Jun berubah cerah sekali lagi. Hanya berbulan-bulan sejak terakhir kali mereka bertemu dan sekali lagi, ada sesuatu yang berubah pada pria itu. Aku kembali. King Sui tersenyum dan menyapa Seng Jun. Hanya setelah dia mengatakannya, dia merasakan beberapa ambiguitas dalam kata-katanya. Dia mengatakannya seperti dia kembali ke rumahnya sendiri. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia merasa bahwa Seng Jun adalah wanita yang sangat saleh. Dia juga memiliki kepribadian yang hebat, yang membuatnya mulai memperlakukannya sebagai temannya. Dimanapun seorang teman berada, tempat itu akan dipenuhi dengan kehangatan. Kehangatan menyebabkan dia mengatakan sesuatu seperti ini. Anda tampaknya cukup energik, saya berasumsi semuanya berjalan baik untuk Anda. Seng Jun berkata dengan gembira. Sambil berbicara, dia perlahan mendekati King Sui. Dia tidak terlalu berarti dengan kata-katanya, namun King Sui masih tersipu saat mendengar apa yang dia katakan. Lagi pula, sebelum dia pergi ke Vampiric Demoness Hills, dia tidak akan pernah berpikir bahwa Vampiric Empress akan menjadi wanitanya. Dia menunjukkan senyum yang tidak wajar saat dia berkata, dia sekarang adalah wanitaku. King Sui benar-benar mencoba memberitahunya bahwa permaisuri vampir sekarang adalah wanitanya. Karena dia memperlakukan Seng Jun sebagai temannya sendiri, dia berharap di masa depan, jika dia pernah berinteraksi dengannya, mereka bisa mempertimbangkan perasaannya dan rukun satu sama lain. Bagaimanapun, perbukitan penyihir vampir adalah area yang paling dekat dengan Gunung Suci. Meskipun istana pembantaian iblis mungkin telah hilang, tetapi jika lebih banyak kekuatan eksternal datang dan mengganggu tanah mereka, setidaknya mereka bisa bekerja sama untuk mendorong mereka pergi. Apakah saya terlihat seperti saya peduli? Seng Jun tidak bisa berkata-kata dan melotot ke King Sui. Dia kemudian berbalik dan berjalan menuju aula istana tidak jauh dari sini. King Sui menggosok hidungnya dan terkikik. Apalagi yang bisa dia katakan tentang hal-hal seperti itu? Dia mengikuti Seng Jun dan berjalan menuju aula utama. Biasanya, ini adalah tempat yang akan dikunjungi King Sui pertama kali setiap kali dia tiba di Gunung Suci. Setiap kali dia datang, mereka pertama-tama akan menetap di aula utama. Mereka hanya akan mulai menghabiskan waktu di halaman setelah beberapa saat. Keduanya baru saja berada di aula utama untuk sementara waktu ketika King Sui merasakan aura yang kuat semakin dekat dari kejauhan. Di saat yang sama, ekspresi Seng Jun juga berubah. Dia tidak terlalu khawatir, atau lebih tepatnya, dia tidak terlalu khawatir tentang itu. Dia kemudian menatap Seng Jun dengan sedikit bingung. Pikirannya mengatakan kepadanya bahwa melalui reaksi sebelumnya, dia harus tahu apa yang sedang terjadi. Keluargaku ada di sini. Seng Jun menghela nafas. Dia tampak agak tidak berdaya. King Sui telah mendengar dari sebelumnya bahwa alasan dia keluar, sepertinya untuk melarikan diri dari pernikahannya. Semuanya menjadi jelas baginya ketika dia mendengar apa yang dia katakan. Dia kemudian melanjutkan untuk bertanya padanya, ada apa? Mereka pernah ke sini sebulan yang lalu, tapi saya tidak pernah berjanji untuk kembali bersama mereka. Saya pikir mereka ada di sini hari ini untuk membawa saya pulang. Seng Jun mengungkapkan senyum tak berdaya. Bukankah sebelumnya kau mengatakan bahwa keluargamu memperlakukanmu dengan sangat baik? King Sui agak bingung. Orang yang datang hari ini haruslah keluarga yang akan saya nikahi. Saat itu, orang tua saya sangat berhutang budi kepada klan. Karenanya,
Pernikahan ini telah diatur pada saat saya lahir. Seng Jun tampak agak getir berbicara sampai saat ini. Di dunia ini, ada banyak hal tak berdaya yang harus dihadapi manusia sepanjang hidupnya. Ada banyak batasan yang dapat menahan mereka dalam hidup mereka, terutama bagi mereka yang bertanggung jawab, baik dan yang peduli pada orang tua mereka. Mereka akan dihadapkan pada lebih banyak batasan dalam hidup mereka. Juga karena alasan ini, mayoritas orang menantikan hidup tanpa kepedulian atau kekhawatiran. Jalan iblis mengejar itu dengan tepat. Mereka akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka, tidak peduli berapa biayanya. Mereka bersedia melakukan apa saja selama tujuan mereka tercapai. Mungkinkah keluargamu tidak menyadari bahwa kamu tidak ingin menikah dengannya? King Sui bertanya. Kembali ke inkarnasi sebelumnya, King Sui tahu bahwa sejak zaman kuno, bahkan hingga abad terakhir, pernikahan sering diadakan di antara keluarga yang sangat cocok dalam status sosial. Ini berlaku bahkan untuk keluarga dengan latar belakang biasa. Mereka tahu, tapi sulit untuk menarik kembali kata-kata seseorang setelah sesuatu diucapkan. Selain itu, klan saya juga sangat berhutang budi kepada mereka. Kalau begitu, mungkinkah kamu akhirnya berhasil memikirkan semuanya dan akan menikah dengannya? King Sui tersenyum dan bertanya. Mengapa Anda tersenyum? Apakah kamu senang melihatku dalam masalah sebanyak itu? Sangat jarang melihat Seng Jun berbicara dengan nada kesal. Anda tidak akan melawan mereka. Saya juga tidak yakin apakah Anda memiliki kemampuan yang cukup untuk melakukannya. Saya tidak akan melakukan apapun pada mereka. Nyatanya, saya juga bukan tandingan mereka. Mereka berasal dari Sekte Abadi Bintang Surga. Seng Jun berkata dengan lembut. Dia terdengar agak tidak berdaya dan kesal. Sekte Abadi sekali lagi, Sekte Abadi. Ini tidak biasa menilai dari seberapa kuat Seng Jun. Bahkan dia mengatakan bahwa dia tidak punya hak untuk menolak mereka. Satu-satunya sekte yang mampu melakukan hal-hal seperti itu hanya bisa menjadi Sekte Abadi. Aura yang kuat semakin dekat dan dekat. Seng Jun berdiri dan berjalan keluar. King Sui juga mengikutinya keluar untuk melihatnya. Jauh di kejauhan, beberapa binatang terbang bisa dilihat di seluruh langit. Binatang terbang ini terlihat sangat besar dan mengintimidasi. Mereka memiliki kepala mamut, tetapi dibandingkan dengan mamut, binatang ini terlihat sedikit lebih ganas dan ganas. Mereka juga beberapa kali lebih besar dari mereka. Mereka bertubuh elang disertai sepasang besar sayap putih salju. Elang sayap putih gajah perak. Ini juga sejenis binatang mutasi yang tangguh. Tidak diketahui apakah mereka murni atau tidak. Namun, mereka terlihat sangat mendominasi dan bermartabat. Ada sekitar 30 orang di atas. Ada pria dan wanita, tua dan muda. Dengan sangat cepat, mereka sudah berada di atas King Sui dan Seng Jun. Kakak Jun. Pada saat binatang buas yang tangguh berhenti, suara yang dewasa dan anggun terdengar. Selanjutnya, seorang pria yang tampak ceria dan tampan melompat ke bawah. Dengan sangat cepat, dia sudah berdiri di depan King Sui dan Seng Jun. King Sui tercengang. Tidak mungkin dia merujuknya sebagai saudara perempuannya melalui cara dia memanggilnya. Selain itu, mereka tidak mirip. Dilihat dari hal-hal yang diceritakan Seng Jun sebelumnya, hanya ada satu kemungkinan. Ini adalah pria yang seharusnya dinikahi Seng Jun. Saudara Lian, mengapa kamu di sini? Seng Jun tersenyum dan bertanya. Sangat jelas bahwa dia bertanya dengan sengaja meskipun mengetahui jawabannya. Sebulan yang lalu, pihak lawan telah mengirim orang-orang mereka, hanya untuk dikirim kembali olehnya. Mereka ada di sini sekarang untuk mempercepat pernikahan karena hari pernikahan mereka perlahan-lahan mendekati. Dan kali ini, Lian Chengbiao memutuskan untuk datang sendiri. Bukankah kita akan menikah? Saya akan sangat terganggu jika Anda tidak muncul di hari pernikahan. Lian Chengbiao berkata dengan gembira. Penampilannya yang ceria membuat orang-orang merasa hangat ketika melihatnya. Bahkan King Sui harus mengakui bahwa pria ini sangat penyayang dan memberi inspirasi.
Kesan pertama yang dia dapat dari pria ini adalah bahwa dia bukanlah orang yang membosankan. Dia peduli dengan penampilan luarnya. Dia mengenakan pakaian yang luhur dan meninggalkan kesan nyaman bagi siapa saja yang bertemu dengannya. Itu sangat cocok dengannya. Pada kenyataannya, sepertinya dia adalah satu-satunya orang yang mampu mengeluarkan efek seperti itu dengan pakaian yang dia kenakan saat ini. Saudara Lian, kita tidak ditakdirkan untuk satu sama lain. Saya selalu memperlakukan Anda seperti saudara saya sendiri. Seng Jun berkata dengan nada yang sangat tenang. Sikap Seng Jun disertai auranya. Bersama-sama, dia memberi orang perasaan yang mulia dan kesan bahwa dia adalah orang dari kelas sosial yang lebih tinggi. Ini adalah semacam perlawanan, sejenis aura yang hanya dimiliki oleh peri Seng. Lian Chengbiao meringkuk dan menghindari matanya. Dia tampak agak ragu-ragu. Tetapi pada saat yang sama, matanya juga dipenuhi dengan keserakahan dan keras kepala. Jenis keserakahan ini adalah padanan dari kegilaan. Meskipun tidak terlihat jahat, itu masih mengandung sedikit elemen seperti itu. Sudah menjadi sifat manusia untuk menjadi serakah. Oleh karena itu, King Sui merasa dia tidak punya hak untuk menilai apakah itu jahat. Faktanya, King Sui merasa bahwa dia bahkan lebih rakus jika dia membandingkan dirinya dengan dia. Aku suka kamu. Pernikahan kami sudah diatur begitu lama. Saya percaya bahwa kita akan mengembangkan perasaan satu sama lain seiring berjalannya waktu. Perasaan bisa dipupuk. Tolong percayalah padaku. Tidak ada orang di dunia ini yang akan mencintaimu lebih dari aku. Tidak ada yang bisa memperlakukan Anda lebih baik dari saya. Lian Chengbiao berkata dengan nada yang sangat tegas. King Sui merasa tidak berdaya. Mengapa pria ini masih bersikeras melakukannya bahkan setelah mendengar apa yang dikatakan Seng Jun? Dia mungkin benar-benar jatuh cinta dengan Seng Jun. Lagi pula, jarang ada pria yang tidak tertarik padanya. Juner, bahkan pamanmu sudah diberitahu tentang itu. Banyak orang sudah mengetahui pernikahan yang akan terjadi di antara kalian berdua. Seorang pria paruh baya yang sopan keluar dan berbicara. Ketika King Sui melihat pria ini, dia menyadari bahwa alisnya agak mirip dengan Seng Jun. Jika dia tidak salah, ini pasti ayah Seng Jun. Ayah, apakah kamu benar-benar ingin aku menikah dengan seseorang yang tidak aku sukai? Seng Jun mengangkat kepalanya dan menatap pria yang sopan itu. Selama ini, King Sui memperhatikan dari samping. Dia mengamati pria dewasa yang sopan dan bisa memiliki anak perempuan seperti Seng Jun. Juner, Biaoer sangat menyukaimu. Saya yakinkan Anda bahwa dia mencintaimu dari hatinya. Saya sangat berharap Anda dapat menemukan kebahagiaan. Pria yang sopan itu memandang Seng Jun saat dia menjelaskan perlahan. Jauh di lubuk hatinya, dia tidak terlalu bahagia. Tidak ada ayah yang ingin melihat putri mereka tidak bahagia, tetapi banyak hal di luar kendalinya. Jika bukan karena dia tidak punya cara, dia tidak akan menyetujuinya. Klan aristokrat juga akan memiliki hal-hal tak berdaya yang harus mereka hadapi. Akan selalu ada klan yang lebih kuat dari klan mereka. Oleh karena itu, satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah terus mendaki. Tapi aku tidak menyukainya. Saya tidak ingin menikah dengannya. Seng Jun berkata dengan lembut. Dia adalah kebanggaan klannya. Seiring berjalannya waktu, prestasinya pun tak ada habisnya. Pada satu titik, pria yang sopan itu juga berpikir bahwa dia bisa menjadi pilar kekuatan klan. Sayangnya, sekte abadi bintang surga bukanlah sekte yang bisa mereka ganggu. Apalagi mereka juga sangat berhutang budi kepada sekte yang telah menyelamatkan seluruh klan mereka sebelumnya. Pernikahan itu ditetapkan sebelum Seng Jun lahir, oleh karena itu tidak bisa dianggap sebagai skema. Sebaliknya, ini lebih merupakan kebetulan. Tetapi terlepas dari apa itu, karena itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan, bahkan jika mereka bermaksud untuk menarik kembali kata-kata mereka, pria ini tidak memiliki ide sedikit pun tentang bagaimana melakukannya. Lian Chengbiao telah mengatakan bahwa dia tidak akan menikahi orang lain kecuali Juner.
Lian Chengbiao adalah jenius dari klan Lian Cheng. Meskipun dia bukan putra tertua, dia memegang posisi unik di klan Lian Cheng. Dia sangat dihormati oleh para senior klannya. Oleh karena itu, hal-hal yang dia katakan masih memiliki berat tertentu. Sebenarnya, Lian Chengbiao sudah menikah dengan beberapa wanita. Tapi dia masih mengatakan sesuatu seperti dia tidak akan menikahi siapapun kecuali Seng Jun. Jika King Sui tahu tentang itu, dia akan berpikir bahwa pria ini bahkan lebih tidak tahu malu daripada dirinya sendiri. Apa kamu benar-benar ingin membuat orang lain kehilangan kepercayaan pada ayahmu? Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mencocokkan anak-anak mereka dengan separuh lainnya. Perasaan bisa dipupuk begitu kalian menikah. Setiap orang memiliki takdir dan tanggung jawabnya sendiri. Terkadang, Anda tidak bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Di dunia ini, setiap orang pasti menghadapi situasi yang tidak berdaya. Kamu hanya harus beradaptasi dengannya. Pria yang sopan itu menatap Seng Jun dan berkata dengan lembut, "Sebagai seorang ayah, tidak masalah jika Anda menggunakan kebahagiaan putri Anda untuk keuntungan Anda sendiri. Saat Anda memutuskan untuk melakukan ini, Anda telah kehilangan gelar Anda sebagai ayah yang baik. Anda gagal sebagai seorang ayah, atau lebih tepatnya, Anda tidak cocok untuk menjadi ayah." Pada saat ini, King Sui mengungkapkan senyum tipis. Kata-kata King Sui sangat tidak terduga. Banyak orang tidak memandang King Sui sebagai orang penting. Mereka mengira dia hanya pelayan Seng Jun. Tidak peduli seberapa tampan dia, ketika di depan Seng Jun, penampilan tampan belaka tidak dianggap sebagai aset yang signifikan. "Kamu siapa? Hak apa yang Anda miliki untuk berbicara di sini?" Lian Chengbiao memandang King Sui dan berkata dengan nada sombong, "Tidak peduli siapa saya." Seorang pria tidak dianggap sebagai pria ketika dia menuntut dan memaksa orang untuk membalas segala macam kebaikan. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya katakan? King Sui mengalihkan pandangannya ke Lian Chengbiao. Dia tidak memiliki perasaan yang baik pada pria yang tampak tergila-gila pada cinta. Biasanya, masih ada beberapa hal baik tentang orang yang tergila-gila. Namun, dalam kasus pria ini, tidak masalah apakah dia tergila-gila atau tidak. Sangat sulit bagi siapapun untuk memiliki perasaan yang baik padanya dengan bagaimana dia berperilaku saat ini. "Pernikahan kami sudah ditetapkan sejak lama sekali. Kamu pikir kamu siapa? Satu kata lagi dan aku akan membunuhmu." Lian Chengbiao sepertinya menyimpan banyak dendam terhadap King Sui. Jika bukan karena Seng Jun, dia kemungkinan besar akan mencoba melenyapkannya. "Tidak, saya tidak berpikir bahwa Anda mampu membunuh saya. Oh, satu hal lagi, dia tidak akan pernah menikah denganmu. Biarkan saya jujur dengan Anda tidak cocok untuknya." Saya ingat sebuah pepatah, saya pikir itu seperti kodok yang bernafsu pada daging angsa. King Sui berkata dengan nada acuh tak acuh, "Kamu siapa? Hubungan apa yang Anda bagi dengan Sister Jun?" Lian Chengbiao dengan hati-hati menyelidiki King Sui kali ini. Dia merasa bahwa pria ini bukan hanya anak nakal biasa. "Kami adalah teman yang sangat baik." King Sui tersenyum jauh di lubuk hatinya. Tidak disangka pria ini sudah mulai kehilangan ketenangannya. Kata-kata King Sui membuat Lian Chengbiao semakin kesal. Jika King Sui memberitahunya bahwa dia adalah pacar Seng Jun, dia mungkin tidak akan diyakinkan olehnya. Dia juga tidak akan marah karena dia tahu bahwa Seng Jun tidak akan begitu saja berkomitmen pada seorang pria dengan mudah. Tetapi jika mereka adalah teman yang sangat baik, dia malah akan merasa tidak aman tentang hal itu. Teman, terutama sahabat, saat itu antara pria dan wanita. Kemungkinan mereka menjadi pasangan sangat besar. "Aku tidak ingin terus berbicara denganmu. Melihat bahwa Anda adalah teman Sister Jun, saran terbaik saya untuk Anda adalah pergi sejauh mungkin. Aku tidak ingin melihatmu dekat dengan Sister Jun lagi." Mata Lian Chengbiao terlihat sangat dingin. Jauh di lubuk hatinya, King Sui menyadari bahwa pria ini sudah berencana untuk membunuhnya. Apa yang dia katakan barusan adalah untuk didengar Seng Jun.
Terlepas dari apakah dia pergi atau tidak, dia masih akan membunuhnya. Secara alami, King Sui tidak akan takut dengan kata-kata Lian Chengbiao. Dia tersenyum, "Mengapa saya harus pergi? Tempat ini memiliki pemandangan yang indah. Tidak hanya itu, saya juga memiliki seorang wanita cantik untuk menemani saya, minum dengan saya dan juga mengobrol riang dengan saya. Apalagi yang bisa diminta dalam hidup mereka?" King Sui tersenyum dan mulai mengoceh beberapa omong kosong. "Kaulah yang memintanya. Jangan salahkan saya atas apapun yang mungkin terjadi. Paman Seng, aku serahkan bocah ini padamu." Lian Chengbiao tersenyum dan menatap pria paruh baya yang sopan. Ketika King Sui mendengar apa yang dia katakan, dia sedikit menyipitkan matanya. Lian Chengbiao memang orang yang jahat. Untuk berpikir bahwa dia akan meminta ayah Seng Jun untuk menanganinya, ada alasan yang sangat dalam di baliknya. Pria sopan juga tidak menolaknya. Dia mengangguk dan perlahan mendekati King Sui. Dia tersinggung oleh King Sui ketika King Sui mengatakan bahwa dia gagal sebagai seorang ayah. "Ayah, dia adalah temanku." Seng Jun berdiri di depan King Sui. "Apakah Anda seorang pria yang bersembunyi di balik punggung wanita?" Pada saat ini, Lian Chengbiao berkata dengan nada sarkastik. King Sui tersenyum dan berkata, "Apalagi yang bisa dilakukan anak yang lemah selain bersembunyi di balik orang dewasa? Maju dan lawan aku jika kamu berani." Meskipun King Sui tidak terlalu pandai berdebat dengan orang lain, dia juga tidak akan menderita kerugian semudah itu. Dia tahu satu prinsip, ketika berdebat dengan seseorang, dia harus menjaga sikap yang baik. Dia tidak boleh kehilangan ketenangannya. Tujuan utama dari argumen verbal justru untuk membuat marah pihak lawan. Entah bagaimana, kata-kata King Sui masih berhasil memberikan pengaruh. Lian Chengbiao memandang King Sui dengan ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. "Karena kamu sangat mencari kematian, biarkan aku membantumu mewujudkan keinginanmu." Pada saat Lian Chengbiao selesai berbicara, dia segera menyerang King Sui. Dia tidak repot-repot mengatakan apapun kepada ayah Seng Jun. King Sui melangkah ke depan Seng Jun dan berkata sambil tersenyum, "Sebagai seorang wanita, kamu tidak boleh berdiri di depan seorang pria sepanjang waktu, meskipun kamu mungkin memiliki tubuh yang sangat indah." Pada saat dia selesai berbicara, King Sui juga menyerang Lian Chengbiao. Dia tidak tahu persis seberapa kuat Sekte Abadi Bintang Surga. Dia juga tidak tahu apakah dia bisa menjatuhkan orang-orang di depannya. Meskipun mencapai tingkat kekuatan tertentu, masih ada banyak misteri yang menunggu untuk diungkap. Seng Jun membuka mulutnya tapi tidak mengatakan apapun. Terkadang, kata-kata yang diucapkan pria ini cenderung membuatnya terdiam dan kesal. Dia tidak tahu persis harus berkata apa. Sosok King Sui sedang menyerang tepat menuju Lian Chengbiao. Karena lawannya tidak bersenjata, dia juga memilih untuk tidak mengeluarkan senjata apapun. Dia memutuskan untuk menghadapi junior generasi kedua yang sombong ini dari klannya dengan kekuatannya saat ini. Kludan. Tai Chi Kludan dari King Sui adalah campuran dari kelembutan dan ketangguhan. Dia mampu melawan serangan lembut dan juga serangan keras. Ketika Lian Chengbiao mengacungkan tinjunya, dia merasa seperti baru saja meninju tumpukan besar bunga. Sangat tidak nyaman, dan tepat pada saat ini, zat yang seharusnya terasa selembut bunga tiba-tiba berubah menjadi zat yang sangat padat dan menyembul keluar seperti pegas. Itu berubah dari sesuatu yang sangat lembut menjadi salah satu bahan terkuat di dunia. Energi yang dilepaskan terasa seperti tsunami. Lian Chengbiao membuka lebar matanya dan menatap King Sui dengan tidak percaya. Setelah itu, dia dihujani oleh energi yang kuat dan terlempar jauh ke kejauhan seperti bintang jatuh. Sosok King Sui menyusulnya seperti bayangannya. Tetapi tepat pada saat ini, pria paruh baya yang sopan itu mulai bergerak. Dia awalnya sudah dekat dengan Lian Chengbiao yang terlempar ke belakang. Oleh karena itu, dia berhasil mencapai sisi Lian Chengbiao hanya dengan satu gerakan. Dia mengeluarkan lengannya dan mengeluarkan energi misterius untuk menangkap Lian Chengbiao yang sedang bergerak dengan kecepatan yang sangat cepat.
Sekarang, King Sui juga telah tiba di sana. Oleh karena itu, pria paruh baya itu segera memukul King Sui dengan telapak tangannya. Air Clear Palm. King Sui hampir berteriak. Di dunia ini, Air Clear Palm mungkin bukan nama yang tepat, tetapi keduanya memiliki esensi yang persis sama. Sepertinya teknik rahasia Seng Jun mungkin diwarisi dari klannya. Tapi dibandingkan dengan pria ini, Seng Jun kekurangan tenaga lebih sedikit. Ini hanya di masa lalu. Dari saat King Sui mengajarinya cara menggunakan pedangnya, dia sudah melampaui ayahnya dalam hal kekuatan. Ini hanya peningkatan kualitas. Itu tidak ada hubungannya dengan waktu. Ini seperti alasan mengapa manusia di masa lalu meneliti mengapa apel jatuh ke tanah. Seng Jun sudah berada pada level di mana dia tahu bahwa itu ada hubungannya dengan gravitasi. Inilah perbedaan antara dia dan ayahnya. Itu diajarkan kepadanya oleh King Sui. King Sui tersenyum dan membalas dengan telapak tangannya. Cambuk tunggal. King Sui telah melampaui banyak orang di dunia ini dengan penguasaan Tai Chi Fist. Setidaknya untuk saat ini, King Sui belum melihat orang yang lebih baik darinya dalam pengetahuan mereka tentang Tai Chi. Ada juga cukup banyak orang di dunia ini yang mengembangkan teknik yang mirip dengan teknik jernih udara Tai Chi. Telapak tangan King Sui melewati telapak tangan pria paruh baya dan menuju ke dadanya. Telapak tangannya kokoh dan ganas. Mungkin karena dia menyaksikan teknik King Sui sebelumnya, atau mungkin juga karena mereka berdua mengembangkan teknik yang sama, dia tampak sedikit waspada terhadap serangannya. Pria paruh baya itu dengan cerdik menghindari serangan itu karena dia sudah mengharapkannya. Sekarang, King Sui tidak hanya memiliki pagoda harta karun takdir surgawi pari, tetapi dia juga memiliki kekuatan dewi. Kekuatannya telah meningkat hingga sekitar 800.000 Dao Force. Meskipun dia tidak berusaha sekuat tenaga dengan single whip ini, kekuatannya tidak boleh dianggap enteng. Jauh di lubuk hatinya, Seng Yuanlong sangat terkejut. Dia memandang King Sui dengan tidak percaya setelah menghindari serangannya. Dia sekarang sadar akan alam pemuda ini, setelah mengalaminya sendiri. Kekuatan serangan juga ditentukan oleh tingkat alam seseorang. Misalnya, dengan ranah Seng Yuanlong, itu memungkinkan semua gerakannya ditingkatkan 2 kali. Kemudian dalam kasus King Sui, gerakannya bisa dikalikan 5, atau mungkin bahkan 10 kali. Meskipun itu hanya sebuah contoh, memang begitulah adanya. Ini adalah kemampuan menakutkan dari alam seseorang. Itu membantu meningkatkan kekuatan teknik, tapi sebenarnya bukan kekuatan itu sendiri yang ditingkatkan. Ada juga banyak jenis teknik, yang berfokus pada kecepatan, yang berfokus pada kekuatan penghancur, dan sebagainya. Seng Yuanlong terkejut terutama karena dibandingkan dengan dirinya sendiri, teknik King Sui seperti mereka mengambil rute yang berbeda tetapi bertujuan untuk tujuan yang sama. Sebenarnya, teknik mereka pasti bisa dianggap jenis yang sama. Dia melihat ke arah King Sui dan bertanya, "Siapa leluhurmu?" King Sui tercengang, tetapi dengan sangat cepat, dia menemukan apa yang dia maksud dan menjawab, "Pernahkah Anda melihat orang lain yang wilayahnya bisa lebih tinggi dari saya? Teknik ini eksklusif hanya untuk saya sendiri." Kata-kata King Sui agak sombong. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.